Di awal film kita akan melihat sebuah keluarga kecil dan bahagia. Malam itu si ayah yang bernama Vincent meminta Sarah putrinya untuk segera tidur karena sudah hampir tengah malam. School night, bedtime. Isn't it past your bedtime? Night, honey. Tapi Sarah mengatakan kalau ia masih belajar kelompok. Ia akan tidur setelah PR-nya selesai. Sementara itu si bungsu yang bernama Jake tengah asik sendirian di kamarnya. Ketika semua sudah terlelap, Sarah turun ke dapur. Saat ia kembali ke atas, tiba-tiba saja listrik padam. Then we said yeah, and he said, "Can I coffee?" Sarah lalu mengecek Jake ke kamarnya, tapi ia tak melihat siapapun. Sarah pun kembali syok saat masuk ke kamar orang tuanya, di mana ia melihat ayah dan ibunya terikat di ranjang. Seketika itu juga seorang psikopat kemudian mendekap Sarah dan memintanya memilih siapa yang harus mati di antara keduanya dalam 60 detik. Sarah yang panik pun terpaksa memilih si ayah karena jika tidak semuanya akan dibantai. Tak sampai di situ, Sarah pun kini dipaksa menghabisi si ayah dengan tangannya sendiri. Please just be brave and choose me. Just choose me. Otherwise ramifications, Daddy. I can't. you can do it. Hari berikutnya, scene memperlihatkan gadis cantik bernama Fiona. Ia adalah anak dari seorang detektif senior dan juga calon wartawan. Pagi itu Fiona melihat berita tentang Sarah yang diminta psikopat untuk memilih kematian ayah ataukah ibunya. Tak lama Fiona kembali melihat kematian Vincent di TV. Disitulah Fiona melihat detail informasinya, termasuk ciri khas pelaku yang suka memberikan pilihan sulit pada korbannya. Vio lalu mandi dan tak lama ia mendengar suara benda jatuh. Berpikir rumahnya kemasukan penyusup, Fiona pun keluar dan mengambil stik bisbol dari lemari. Fiona lalu mengecek ke depan, namun ia malah dikagetkan dengan kedatangan Lisa, sahabatnya. Lisa mengatakan kalau Fiona membiarkan pintu masuk tak terkunci. Mendapatkan laporan putrinya, Tom, ayah Fiona, segera datang ke kos-kosan putrinya bersama Benson, asistennya. Disitulah si ayah mengatakan kalau Fiona mungkin berhalusinasi karena ia tak menemukan tanda-tanda pintu dibuka paksa. Tentu saja Fiona kesal karena si ayah tak percaya padanya. Disitulah Fiona meminta si ayah mengecek sidik jari atau semacamnya. Tapi si ayah mengatakan ia banyak pekerjaan. Di situ juga kemudian terungkap kalau setelah ibunya meninggal 3 tahun lalu, Fiona memutuskan tinggal di kos-kosan. Si ayah meminta Fiona kembali ke rumah, tapi Fiona menolak dengan alasan ia ingin mandiri. Because there's no sign of forced entry. The door was locked. In fact, why don't you sleep at home tonight? Dad. Siang itu sepulang dari kampus, Fiona mengambil sesuatu dari bawah ranjangnya. Nampak raut wajah Fiona berubah karena ternyata itu adalah artikel yang memberitakan saat ibunya melakukan bundir di Crescent Motel 3 tahun yang lalu. Dalam surat wasiatnya, si ibu berpesan kalau sesuatu yang Fiona pilih akan menjadi tanggung jawabnya. Scene kemudian berpindah ke sebuah gedung pergelaran orkestra, di mana terlihat beberapa musisi tengah berlatih untuk persiapan konser. Setelah latihan usai, seorang pianis bernama Simon meminta izin lebih lama di sana untuk melanjutkan latihannya, dan si konduktor pun sama sekali tak keberatan. Setelah semua pulang, Simon pun melanjutkan latihannya. Namun tiba-tiba ia mendengar seseorang menutup pintu keluar gedung. Tak mau terkunci di sana, Simon pun berteriak dan buru-buru berkemas. Namun ternyata si juru kunci tak menghiraukannya. Hello? It's fine.
Simon menuju pintu tapi ia sudah terlambat. Ia pun semakin panik saat lampu gedung juga dipadamkan. Simon mengikuti kursi penonton dan berhasil menemukan pintu menuju gudang. Namun ternyata ia sudah ditunggu oleh seseorang yang langsung menodongnya dengan pistol. Simon mengeluarkan semua uangnya, tapi si Mr. X mengatakan ia ingin sesuatu yang lebih berharga. Ia pun meminta Simon memilih kehilangan pendengarannya atau kehilangan jari-jarinya. Your hearing or your fingers. Choose. These seconds to decide. Simon pun ketakutan dan tak berani menjawab. Karena kehabisan waktu, si pelaku pun membuat Simon pingsan, lalu memotong jari tangannya satu persatu. Di tempat berbeda, Fiona yang sedang berada di perpustakaan dikagetkan dengan chat yang dikirim oleh orang yang berlabel ISO 17. ISO 17 mengatakan kalau ini adalah hari peringatan di mana 3 tahun ibu Fiona melakukan bunuh diri. Saat ingin tahu ia siapa, ISO 17 menghilang. Kembali ke gedung orkestra, seorang penjaga yang menemukan Simon langsung menelepon 911. Tak lama Tom dan juga timnya tiba di TKP. Setelah melakukan olah TKP, Tom tak menemukan sidik jari si pelaku. Di situ mereka hanya melihat potongan jari-jari Simon yang berjejer di lantai dan juga satu gambar labirin. Hal itu membuat mereka bertanya-tanya, apa motif si pelaku melakukan hal tersebut pada Simon. Kabar psikopat yang selalu meminta korbannya memilih itu pun benar-benar menjadi teror bagi warga kota termasuk Fiona. Disitulah Fiona kemudian teringat akan isi surat ibunya yang juga sempat menyinggung masalah pilihan. My mom talked about choices. What if someone made her choose? Fiona pun menduga kematian ibunya berkaitan dengan psikopat yang kini viral. Ia pun berpikir kalau ibunya melakukan bunuh karena dipaksa memilih atau sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Have you spoken to your father about this? You're right. Penasaran dengan si pelaku, Fiona pun nekat mendatangi Simon yang masih dirawat. Dengan mengaku sebagai jurnalis, Fiona pun berhasil mengorek keterangan, di mana ternyata si pelaku memang mengenal Simon. Tapi sayangnya Simon tak bisa menjelaskan ciri si pelaku karena situasinya saat itu sangat gelap. Think about choices and Your reason why he chose you. knew my name. He knew your name? A flashlight in my eyes. So I get some sleep. Hari berikutnya nampak seorang model bernama Jenna Marlowe tengah melakukan pemotretan. Saking lamanya, Jenna pun kesal dan meminta break sebentar. Saat di ruang rias, tiba-tiba seseorang terus mengetok pintu. Awalnya Jenna tak menghiraukannya, tapi lama-kelamaan Jenna mulai kesal dan terpaksa membuka pintu. Namun yang datang malah si Mr. X. Ia terus menembakkan cahaya blitz yang membuat Jenna sangat ketakutan. Si pelaku pun kemudian memaksa Jenna memilih kehilangan kecantikannya atau kehilangan matanya. Very end. Not afraid, bitch. Your eyesight or your beauty. Dan karena kehabisan waktu, si pelaku pun akhirnya membakar wajah Jenna. Keesokan harinya Fiona menerima pesan gambar dari ISO 17 yang memperlihatkan wajah Jenna yang sudah hancur karena dibakar. Tak membuang waktu, ia pun ke kantor ayahnya untuk melaporkan hal tersebut. Setibanya di sana, tak sengaja ia melihat foto labirin di mesin fotokopi. Diam-diam ia pun memotret gambar tersebut. We got zero fingerprint. Really, forensic see if we can get anything on the blood. Fiona lalu menceritakan foto yang dikirimkan ISO 17 padanya. Tapi Tom tak percaya dan berpikir itu pasti ulah teman-teman Fiona yang iseng. Fiona mencoba meyakinkan si ayah kalau ISO 17 adalah pelakunya. Ia pun memberikan kesempatan si ayah untuk memeriksa semua chat yang ia terima dari ISO 17. Pop-up message this morning, Mike, of this woman tortured, burned. I think Spam. It could be one of your stupid friends. same symbol right there. No. Si ayah nampak tak keberatan dengan catatan.
Fiona harus membiarkan kasus itu ditangani pihak kepolisian. Di saat yang sama, Benson membawa kabar kalau model terkenal bernama Jenna tewas mengenaskan di studionya. This hard drive, will you please? Young woman tortured, burned. Fuck you get that? Karena tak menemukan petunjuk apapun, Fiona pun nekat mendatangi motel di mana ibunya melakukan bundir. Namun setibanya di sana, motel yang bernama Crescent Motel itu nampaknya sudah tak beroperasi. Hello? Fiona lalu mengetuk kamar yang bernomor 7. Ia pun masuk karena kebetulan pintunya tak terkunci. Di dekat ranjang ia menemukan buku pesanan yang sama persis dengan kertas catatan peninggalan ibunya. Namun sayangnya itu hanya kertas kosong yang tak berarti apa-apa. Fiona lalu ke toilet dan membuka lemari. Disitulah ia melihat tanda yang sama seperti yang ditinggalkan si pelaku di TKP. Di saat yang sama muncul pria misterius yang kita sebut saja dia dengan Henry. Fiona bergegas pergi tapi Henry malah menahannya. Tak sampai di situ, Henry nampak mengendus-ngendus rambut Fiona yang membuat Fiona jijik. Merasa kesal, Fiona pun langsung menendang selangkangan pria tersebut. Karena tak menemukan titik terang, Fiona pun pergi ke perpustakaan. Di situ ia mencoba mencari buku-buku yang berkaitan dengan teori pilihan. Karena tak menemukan apa yang ia cari, Fiona pun kembali ke mejanya. Tapi di situ ia malah kaget saat mendapati 3 buah buku dengan tema psikologis pilihan. Fiona mencoba melihat ke sekeliling, tapi tak seorang pun ia lihat mencurigakan. Fiona lalu membawa buku-buku tersebut ke administrasi. Tapi setelah di-scan, si petugas mengatakan kalau mereka tak pernah memiliki buku-buku tersebut. Teringat akan satu teman yang jago IT bernama Brian, Fiona pun memintanya men-tracking dari mana buku itu berasal dari barcode-nya. Setelah ditelusuri, ditemukanlah hasil kalau buku psikologis pilihan itu berasal dari kota kecil bernama Melbourne. Namun setelah dicari, di Melbourne tak ada perpustakaan ataupun universitas. Satu-satunya institusi publik hanyalah pusat rehabilitasi anak bermasalah yang bernama Melbourne Facility. Yang sayangnya itu juga sudah ditutup pada tahun 2000. Saat ditelusuri, Brian pun menemukan institusi tersebut ditutup lantaran adanya laporan dari para orang tua, di mana anak-anak mereka menerima kekerasan bahkan penyiksaan dari pihak institusi. Dan kini kuat dugaan Fiona kalau si pelaku pernah mendekam di tempat tersebut. Whoa. He's from there. How the hell do you know that, Fee? I just know. Sementara itu, Tom dan yang lain tengah membahas setiap pembunuhan yang dilakukan si pelaku. Setelah mencoba mengaitkan di setiap pembunuhan, mereka masih belum menemukan motif si pelaku. Semua pun kaget melihat kedatangan Fiona yang mengatakan kalau si pelaku menerapkan teori pilihan. Fiona pun menunjukkan buku-buku yang ia terima, di mana ketiga buku tersebut berasal dari Melbourne Facility. He just dropped these off while I was in the library. What have you got? These books are from Melbourne Juvenile Detention. Came from there, so he came from there. Keesokan harinya Fiona mendapatkan temuan baru lagi, di mana metode terapi pilihan diciptakan oleh seorang dokter jiwa bernama Dr. Ronald Pendleton. Metode itu pun mulai diterapkan di beberapa rumah sakit jiwa termasuk Melbourne Facility. Check this out. Wow. Shit, choice therapy? Saat itu juga mereka berangkat ke kediaman Dr. Ronald. Di situ Dr. Ronald yang sudah pensiun mengatakan kalau terapi pilihan hanya untuk mengukur dan mempelajari respon seseorang. Karena dengan memberikan 2 pilihan yang sangat sulit, seseorang akan menunjukkan karakter asli mereka. Say your choice therapy wasn't exactly Like a barometer. Understand how the mind works. Choices we have to make. Menyinggung soal si pelaku yang menggunakan metode pilihan, Dr. Ronald tak bisa menentukan siapa pelakunya. Karena itu bisa siapa saja. Ia pun meminta Tom mempelajari penelitiannya yang ia lakukan di Melbourne Facility 20 tahun yang lalu. Sebelum pergi, Dr. Ronald meminta Tom berhati-hati karena mungkin si pelaku tak akan membiarkan Tom mengungkap identitasnya.
And there is no way to stop him. Setibanya di markas, Tom pun mulai memutar kaset yang berisikan interview beberapa tahanan remaja. Mereka diberikan dua pilihan antara membunuh anak anjing atau mendekam di fasilitas selama 10 tahun. Semua remaja yang diinterview tak ada yang mau membunuh anak anjing tersebut, kecuali anak yang terakhir yang bernama Nathan, yang dengan gampang mematahkan leher anjing tersebut dan menanyakan kapan ia bisa bebas. Snap her neck and leave immediately. Here for another 10 years. Choose. Oh my God, Jesus! Stop that tape! Berdasarkan informasi, Nathan ternyata diadopsi saat ia berusia 2 bulan. Namun setelah ia berusia 3 tahun, orang tua asuh mengembalikan Nathan ke panti asuhan karena Nathan memiliki mental perusak di usianya. Nathan Jones. Nathan adopted when he was 2 months old. Services when he was 3 years old. Seductive. Setelah berusia 10 tahun, Nathan diangkat anak oleh pianis yang bernama Simon. Tapi 3 bulan kemudian, Simon dilaporkan karena melecehkan Nathan. Hingga Nathan pun akhirnya berpindah asuh ke keluarga Martin Marlos. Tapi 2 tahun kemudian, keluarga Martin melaporkan Nathan melakukan pelecehan pada putrinya. Dan putrinya tersebut tak lain adalah model yang bernama Jenna. He lived with the Marlos for only 2 years. When Nathan was removed from daughter Jenna, accused him of rape. Then he entered Melbourne. Di usianya yang ke-12 tahun, Nathan menjalani rehabilitasi di Melbourne Facility. Tapi bukannya membaik, Nathan malah menjadi semakin buruk lantaran seringnya mendapatkan kekerasan di fasilitas tersebut. Setelah mendapatkan identitas si pelaku, saat itu juga Tom meminta Fiona tetap di kantor polisi karena mereka akan melakukan penggerebekan ke apartemen Nathan. Penyergapan itu pun dilakukan Tom bersama timnya, tapi rupanya mereka terlambat karena Nathan sudah meninggalkan apartemen. Di kantor polisi, Fiona kembali mendapatkan pesan dari ISO 17, di mana setelah ditanya, ISO 17 mengungkap kalau ia ingin memberitahu Fiona alasan ibunya melakukan bunuh diri 3 tahun yang lalu. Fiona pun kemudian diminta datang ke Melbourne Facility seorang diri. Sementara itu, Tom dan petugas yang lain yang sedang menyisir apartemen mencium bau yang sangat menyengat, di mana rupanya bau busuk tersebut berasal dari jasad segar yang telah direndam di dalam cairan asam sulfat. Meskipun jasad tersebut sudah tinggal tulang, tapi dari kartu identitas yang mereka temukan, dipastikan itu adalah jasad dari Dr. Ronald Pendleton. Come take a look at this. Jesus. The next part. It's Dr. Ronald Pendleton. We found. I'll show you. Tak sampai di situ, Tom pun mendapatkan petunjuk, di mana target Nathan berikutnya tak lain adalah Tom dan juga Fiona. Sampai di sini, Tom masih belum menangkap apa sebetulnya yang diinginkan si pelaku darinya. Khawatir akan keselamatan putrinya, Tom pun menghubungi Fiona. Namun tiba-tiba saja Nathan muncul di dalam mobil dan menembak Benson. Setelah berkendara selama 1 jam, Fiona pun tiba di Melbourne Facility, yang kini hanya tinggal bangunan yang terbengkalai. Fiona pun mulai menyisir ke setiap lorong kosong dan mencoba memanggil Nathan, tapi sayangnya ia tak melihat siapapun. Hello? Setelah masuk jauh ke dalam, langkah Fiona pun terhenti saat ia melihat satu ruangan yang bertuliskan Isolation 17. Karena penasaran, Fiona pun masuk ke dalam. Disitulah ia kemudian tersentak karena melihat fotonya bersama si ayah yang diletakkan di atas ranjang. Namun tiba-tiba saja pintu masuk terkunci yang membuat Fiona semakin panik. Fiona terus berteriak, tapi ia malah mencium bau gas aneh yang kemudian membuatnya tertidur. Terlihat kemudian Nathan membawa Fiona ke suatu tempat. Beberapa saat kemudian Fiona tersadar berada di kamar motel Crescent. Di situ ia mendengar Nathan tengah menghajar seseorang.
Di situ Fiona pun menanyakan apa yang Nathan inginkan darinya. Nathan lalu menghampiri Fiona dan mengatakan kalau mereka memiliki ibu yang sama. Nathan menjelaskan sebelum Fiona lahir, si ibu yang bernama Samantha pernah berselingkuh dengan pria lain dan hubungan tersebut melahirkan Nathan. Perselingkuhan yang diketahui oleh Tom itu pun membuat Tom marah. Disitulah Samantha diberikan pilihan antara membuang anak tersebut atau ia harus bunuh diri. Samantha pun memilih membuang anak tersebut, akan tetapi tanpa sepengetahuan Tom, Samantha menitipkannya di panti asuhan. She met my dad. Tom was away at the academy. I was conceived right here in this room. Nathan juga mengaku kalau 3 tahun yang lalu ia menculik Samantha dan memintanya memilih antara Fiona mati atau dirinya harus melakukan bundir. Disitulah Nathan sangat kecewa mengetahui ibunya lebih memilih melakukan bundir untuk menyelamatkan Fiona. I gave her a choice. She chose to die so you could live. And she made the ultimate sacrifice for you, Fiona. Nathan lalu membawa Tom dan meminta Fiona mengkonfirmasi cerita tadi. Dan ternyata Tom mengiyakan hal tersebut. Belum sempat meminta maaf, Nathan membekap Tom dengan plastik. Di saat bersamaan, Fiona berhasil melepas ikatannya dan memukul Nathan dengan senter. Di situ Fiona mendapati ayahnya sudah tak bernyawa. Hal itu membuatnya marah dan kemudian memukul Nathan dengan senter sampai tewas. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan Fiona yang meninggalkan motel. Beruntung seseorang lewat dan menawarinya tumpangan. Fiona pun naik begitu saja, tapi di situ ia pun kaget saat Henry mengatakan kalau Fiona mengingatkannya pada Samantha. You okay? Remind me of your mother. How much? Dan film pun selesai. Jadi selama ini Nathan merasa sakit hati karena ibunya lebih menyayangi Fiona ketimbang dirinya. Hal itulah yang menyebabkan Nathan menjadi buas dan nekat menghabisi orang-orang yang pernah mengecewakan dirinya di masa lalu. Perkataan Henry yang menyebut Fiona mirip dengan Samantha menyiratkan pesan bahwa ia adalah ayah Nathan. Tapi masih menjadi tanda tanya apakah mereka memang saling mencintai ataukah Samantha diperkosa oleh Henry. Mengingat Henry bukanlah pria baik-baik. Masih menjadi tanda tanya besar bagaimana Tom bisa mengetahui kalau Nathan bukanlah anaknya. Dan dari mana pula Nathan mengetahui kalau Samantha adalah ibu kandungnya, masih menjadi misteri. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.